Gunung Lawu merupakan gunung purba yang memiliki panorama alam sangat indah, dan di balik keindahannya juga terkandung kekuatan mistis yang begitu kuat. Gunung Lawu tepatnya berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan Jawa Timur. Status gunung ini adalah gunung api purba dan diperkirakan terakhir meletus pada tanggal 28 November 1885 Masehi dan telah lama tertidur pulas. Menurut para ahli bahwa Gunung Lawu merupakan gunung berapi yang masih aktif sampai sekarang. Di lerengnya terdapat kepundan kecil yang masih mengeluarkan uap air dan belerang. Gunung Lawu merupakan kawasan hutan dan perbukitan. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, yakni Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargo Dumilah. Di lereng gunung ini terdapat sejumlah tempat yang populer sebagai tujuan wisata, terutama di daerah Tawangmangu, Cemoro Sewu, dan Sarangan. Agak ke bawah di sisi barat terdapat 2 komplek percandian dari masa akhir Majapahit, yaitu Candi Sukuh dan Candi Ceto. Dengan kaki gunung ini juga terletak komplek pemakaman kerabat Praja Mangkunegaran, antara lain Astana Girilayu dan Astana Mangadeg. Di dekat komplek ini juga terletak lokasi pemakaman Astana Giribangun. Gunung Lawu sangat populer untuk kegiatan pendakian, terutama setiap malam 1 Suro atau 1 Muharram. Banyak orang bersiarah dengan mendaki hingga ke puncak. Karena banyaknya pengunjung atau pendaki di puncak Gunung Lawu, bahkan dapat dijumpai para pedagang makanan. Pendakian standar dapat dimulai dari 3 tempat atau 3 base camp, antara lain Cemoro Kandang di Tawangmangu, Candi Ceto di Karanganyar Jawa Tengah, serta Cemoro Sewu di Sarangan Jawa Timur. Jalur pendakian melalui Cemoro Sewu lebih curam jika dibandingkan dengan jalur lainnya. Meskipun demikian, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak lebih singkat. Jalur pendakian ini juga cukup tertata dengan baik. Jalannya terbuat dari batu-batuan yang sudah dipersiapkan. Pada jalur ini pendaki akan melalui 5 pos dan 2 sumber mata air. Pertama, pendaki akan melalui sumber air bernama Sendang Panguripan yang terletak di antara Cemoro Sewu dan pos 1. Pendaki kemudian melanjutkan pendakian hingga melewati pos 2 dan pos 3. Jalur pendakian setelah pos 3 hingga pos 4 sudah berupa tangga yang terbuat dari batu alam. Ketika sampai di pos 4, pendaki akan disuguhi pemandangan Telaga Sarangan dari kejauhan. Jalur pendakian dari pos 4 menuju pos 5 sudah tidak lagi securam jalur menuju pos-pos sebelumnya. Setelah pos 5, pendaki dapat menemukan sumber air, yaitu Sendang Derajat. Jalur pendakian melalui Cemoro Sewu tidak direkomendasikan bagi pemula yang ingin mendaki di malam hari. Pendakian melalui Cemoro Kandang akan melewati 5 shelter dengan jalur yang relatif telah tertata dengan baik. Meskipun ketiga jalur pendakian tersebut sudah dikenal secara umum oleh kalangan awam para pendaki yang ingin mendaki Gunung Lawu, sebenarnya terdapat 1 jalur pendakian lain yang memiliki keunikan tersendiri. Jalur pendakian tersebut adalah jalur pendakian klasik Gunung Lawu melalui Singolangu.
Jalur pendakian ini berada di Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, atau sekitar 3 km dari Telaga Sarangan. Sesuai dengan namanya, jalur pendakian ini diyakini sebagai jalur pendakian tertua di antara semua jalur pendakian Gunung Lawu. Selain itu, jalur ini juga diyakini sebagai napak tilas Prabu Brawijaya V saat pergi ke Gunung Lawu untuk menghindari kejaran pasukan Raden Patah pada masa Kerajaan Demak atau masa akhir Kerajaan Majapahit. Di sepanjang jalur pendakian ini nantinya para pendaki akan menemukan beberapa situs yang diyakini sebagai petilasan Prabu Brawijaya V. Adanya situs-situs petilasan tersebut semakin membuktikan bahwa jalur ini merupakan jalur pendakian tertua dan sudah ada sejak lama. Pendakian melalui jalur Singolangu akan melalui 5 pos, yaitu pos 1 Krun-Krun, pos 2 Banyurip, pos 3 Cemaran, pos 4 Taman Edelweiss, dan pos 5 Cokro Paninggalan. Setelah melalui kelima pos tersebut, para pendaki akan sampai di Sendang Derajat sebelum mencapai puncak Argodalem dan Argodumilah. Medan yang akan dihadapi oleh para pendaki sangat komplit, mulai dari medan yang landai hingga yang curam akan dijumpai di sana. Selain itu, di jalur pendakian ini kondisi alamnya sangatlah indah dengan berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang dapat ditemui sepanjang perjalanan. Oleh karena itu, jalur pendakian Gunung Lawu melalui jalur Singolangu memiliki daya tarik tersendiri untuk dicoba oleh para pendaki yang ingin mendaki Gunung Lawu. Gunung Lawu selain memiliki panorama alam yang menakjubkan, juga banyak menyimpan misteri dan nuansa magis yang kuat. Gunung Lawu banyak dihuni oleh komunitas-komunitas gaib yang sangat kuat dan sakti. Bahkan Gunung Lawu memiliki 3 lapis kekuatan gaib yang bersifat sebagai penguasa wilayah maupun hanya sekedar berkomunitas. Ada beberapa tingkatan kekuatan gaib di Gunung Lawu yang masing-masing hidup di dalam komunitasnya sendiri-sendiri. Makhluk astral berkekuatan energi tertinggi di Gunung Lawu adalah keluarga yang berwujud kuda sembrani, yaitu kuda berbulu putih kebiruan, bersayap dan bertanduk lurus lancip di kepalanya. Dan keluarga bangsa jin berwujud burung raksasa. Mereka tinggal di bagian puncak Gunung Lawu. Masing-masing mereka berkekuatan sampai 1000 kali lipat kesaktiannya Ibu Kanjeng Ratu Kidul, atau sekitar 100.000 kali kekuatan Mustika Merah Delima. Masing-masing berkomunitas dengan sejenisnya atau keluarganya, dan mereka tidak bersikap sebagai penguasa wilayah. Padahal mereka tidak bersikap negatif terhadap manusia yang berkunjung ke sana. Selama keberadaan mereka tidak diusik, mereka juga tidak akan bereaksi negatif. Penguasa lapis kedua Gunung Lawu adalah sesosok bangsa jin bertubuh besar dan gempal, bertelanjang dada dan berkepala botak. Hidup sendirian dengan tingkat kesaktian sekitar 300 kali kesaktian Ibu Ratu Kidul, atau sekitar 30.000 kali kekuatan Mustika Merah Delima. Sosok jin inilah yang menunjukkan sikap sebagai penguasa Gunung Lawu, berkuasa atas semua makhluk halus di bawah kekuasaannya. Semua makhluk halus di Gunung Lawu menghormati keberadaannya, karena ia juga menjadi pengayom bagi mereka dan manusia yang tinggal di sekitar Gunung Lawu. Tetapi selama ini ia tidak menonjolkan kekuasaannya atau tidak meminta penghormatan secara khusus, dan tidak dikenal oleh masyarakat setempat karena dimensinya yang tinggi yang menyebabkan tidak terlihat oleh manusia, walaupun ada manusia yang mampu melihat gaib. Selama suasana di Gunung Lawu aman dan damai, itu sudah cukup baginya. Dia juga menghormati makhluk halus lain di puncak Gunung Lawu yang lebih sakti darinya,
karena mereka menjadi tempatnya meminta bantuan jika suatu saat ada gangguan. Sedangkan penguasa lapis ketiga Gunung Lawu adalah beberapa komunitas makhluk halus di bagian lereng dan kaki Gunung Lawu. Salah satunya adalah komunitas gaib yang dipimpin oleh bangsa jin bersosok seperti manusia laki-laki tinggi besar yang berjuluk Kyai Jalak yang menjadi legenda di Gunung Lawu. Beradaan semua komunitas makhluk halus itu bersifat menjaga kesakralan dan ketentraman kehidupan di Gunung Lawu. Mereka juga menghormati makhluk halus lain di Gunung Lawu yang lebih sakti dari mereka, karena mereka menjadi tempat meminta bantuan jika suatu saat ada gangguan. Konon Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi dan budaya Praja Mangkunegaran. Setiap orang yang hendak pergi ke puncaknya harus memahami berbagai larangan yang tidak tertulis untuk tidak melakukan sesuatu, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Bila pantangan itu dilanggar, si pelaku diyakini bakal bernasib naas. Sebaiknya tidak berbicara yang kotor, serta menjaga adab, sopan santun atau menjaga etika selama berada di Gunung Lawu. Tidak melakukan hal-hal yang melanggar asusila, serta selalu berpikiran positif dan perbuatan-perbuatan yang positif, dan tetap menjaga kesakralan Gunung Lawu. Demikianlah uraian singkat tentang Gunung Lawu. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi sahabat semua. Terima kasih dan salam rahayu.